Tunggu dulu sebentar. Soalnya banyak yang takut, banyak yang apa? Jadi banyak yang masuk ke link itu sehingga ditunggu dulu. Ya. Oke, sudah selesai? Belum boleh. Yang belum dilanjutkan, yang sudah boleh dibaca. Hasil dari tes yang kalian isi itu mencerminkan gaya belajar atau mungkin kecerdasan kalian di tipe yang mana, ya. Silakan yang belum selesai juga dilanjutkan, yang sudah selesai dibaca-baca, nanti kita diskusi, ya. Oke. Kalau sudah semua, baru kita lanjutkan untuk diskusi. Oke, dilanjutkan dulu aja. Baik, yang sudah boleh angkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. IPAL, apa yang hasil dari IPAL, coba? Intrapersonal, maksudnya? Kecerdasan yang terdapat pada diri seseorang yang ditandai dengan membuat untuk memahami diri sendiri dan tidak berdasarkan pemahaman tersebut. Oh, jadi lebih ke memahami diri. Gimana, Bi? Arti tentang apa? Kinestetik, ya. Kinestetik karena sesuai kayaknya sama Abi ya. Yang suka terus-terusan bergerak, betul ya? Visual spasial tentang apa? Melihat satu objek dari berbagai sudut pandang. Silka, udah. Gimana Silka? Musikal. Ya. Siapa lagi, Naisha? Naturalistik, lebih suka berkebun, ya. Lebih ke alam, ya. Lebih ke alam. Ya, yang lainnya sudah. Adit, gimana Dit? Personal, gimana dengan? Jadi lebih ke dalam diri ya, sampai kalau serius kayak gitu. Biasa juga salurannya ya. Hari ini Ibu akan bercerita di depan kalian. Ada. Jadi kita semua bayangkan bahwa ada situasi di mana di tengah hutan ada sekelompok hewan yang sedang berkumpul. Ada sekelompok hewan yang sedang membicarakan. Ada sekolah untuk hewan. Katanya ya. Sekolah untuk hewan ini dipilihlah si Pak Gajah yang tenang untuk menjadi kepala sekolahnya. Mereka tuh sedang merumuskan sesuatu, gitu ya. Kemudian katanya ketika nanti di akhir ujian semua bisa melakukan yang terbaik, akan diberikan diskon khusus atau potongan untuk membayar SPP. Ceritanya begitu. Semua hewan ingin berbuat yang yang terbaik. Si ikan mencoba untuk gimana caranya saya manjat pohon. Si kerang berusaha untuk berenang karena dia belum bisa berenang gitu ya, jadi berusaha untuk berenang. Kemudian si bebek berusaha untuk penguin berusaha untuk gimana caranya terbang gitu ya. Penguin kan selama ini belum bisa terbang ya. Kemudian yang lainnya ada gajah udah jadi kepala sekolah. Anjing laut gimana caranya naik ke pohon. Pokoknya mereka berusaha untuk menjadi orang lain. Monyet mungkin nggak bisa berenang. Mungkin cuma kemungkinannya kecil. Kemudian ikan bisa hidup di darat? Tidak bisa. Kemungkinannya juga ya udah berakhir di penggorengan ya. Kemudian yang lainnya berusaha untuk yang justru mereka tidak mungkin kuasai. Nah, yang bisa semuanya menyesal. Ketika ujian tiba, semuanya menyesal karena tidak bisa mengikuti atau tidak bisa bekerja atau mencapai sesuatu hal yang mereka harapkan. Ini jadi ketika
Pendapat lain? Ada B.J. Habibie, ada Iwan Fals, ada Salim, ada Ella Kartini, ada yang paling bawah nih, yang paling kekinian Mega Medan. Nah ya, itu atlet kita yang dulu pernah di Korea ya. Di apa Remspak kalau nggak salah ya. Yang lainnya adalah tokoh-tokoh nasional Indonesia juga. Ya, menurut kalian tadi siapa? Tadi lupa itu. Salman. Kakak Salman yang paling pintar Pak Habibie. Sepakat? Kenapa sepakat Taswa? Karena terbukti sama proyek yang dibuat. Karena terbukti dengan proyek yang dibuat. Pak Habibie bisa membuat proyek pesawat terbang, ya. Salah satu orang unggulan Indonesia yang mampu membuat pesawat terbang. Tidak hanya diakui oleh Indonesia, tapi di dunia juga, gitu ya. Beliau lama di Jerman juga untuk mengembangkan potensinya, ya. Nah, sedangkan menurut kecerdasan majemuk, ini semua adalah orang pintar, tapi di bidangnya masing-masing. Ya, Kartini dengan habis gula terangnya, semuanya punya kecerdasan. Termasuk Mega juga cerdas di bidang investasi yang tadi Abi, gitu ya, di bidang olahraga. Kemudian kecerdasan itu dibagi ke dalam beberapa jenis. Menurut Howard Gardner, kecerdasan majemuk itu ada 8. Yang pertama adalah verbal linguistik. Ya, verbal linguistik itu di mana pandai merangkai kata, suka menulis, bercerita, mudah mengungkapkan pikiran. Contohnya apa? Penulis, konten kreator. Salah satunya tadi ada ya yang menulis gitu ya. Itu juga cerdas di bidang verbal linguistik. Ya, penulis, kemudian kalau di bahasa Indonesia itu ada kesusastraan ya, orang-orang sastra gitu. Nah, semuanya cerdas di bidang itu. Cuman ada orang-orang tertentu yang memang ada di bidang verbal linguistik. Tadi ada yang dapat verbal linguistik, ada nggak? Enggak ya sepertinya. Kenapa? Kira-kira? Jarang cerita, jarang baca. Ya, kelemahan orang Indonesia pada umumnya. Literasinya rendah. Makanya ayo ya bareng-bareng kita menggalakkan lagi literasi. Yang kedua ada cerdas, logis, matematik, senang berhitung, menganalisis, menyusun strategi atau memecahkan teka-teki. Ada yang dapat nggak? Matematik logis? Ya. Kemudian yang ketiga ada cerdas interpersonal. Ada inter, ada intra. Kalau inter itu keluar, jadi pandai berkomunikasi, biasanya kemudian berbahasa, kemudian memahami orang lain, itu interpersonal. Jadi kemampuan untuk memahami, mengerti, kemudian berkomunikasi dengan orang lain. Biasanya akan menjadi seorang guru, pemimpin atau mungkin negosiator. Negosiator itu orang yang memang mudah untuk membangun hubungan dengan orang lain, ya, maksudnya berkomunikasi. Kemudian biasanya dubes, duta-duta besar kayak gitu ya kalau udah nanti ke profesinya. Kemudian yang keempat ada intrapersonal. Kalau itu kebalikan jadi inter. Intra itu ke dalam. Tadi ada berapa orang ya? Ipal sama Adit. Ya? Inter. Adit inter, Ipal intra. Ketukar enggak? Yang lebih pendiam kelihatannya Adit. Ya. Bisa ketukar ya. Paham dengan emosi, motivasi dan tujuan pribadi. Misalkan konselor, penulis juga pemikir. Jadi lebih ke perenungan terhadap diri, gitu ya. Jadi nggak terlalu seperti yang inter. Yang intra justru saya memahami diri, kemudian bagaimana cara kita untuk muhasabah lah seperti itu. Jadi merenung. Jadi akhirnya ke penulis atau pemikir, konselor juga. Kemudian ada lagi cerdas naturalis, Taisha tadi ya. Naturalis itu
diri sendiri. Oke, Ipa Saat dia memahami diri sendiri. bisa